Belum pernah saya melihat wanita yang sehebat ini, yang membangun untuk menghindari bencana alam. Dia bahkan membangun dengan tangan kosong di halaman belakang rumahnya sebuah tempat perlindungan yang kokoh dan tahan lama, yang dapat menjamin keselamatan jiwanya meskipun terjadi gempa bumi atau tornado yang kuat di daerah tersebut. Pertama-tama, wanita tersebut merencanakan area berbentuk persegi panjang di halaman belakang rumahnya, lalu mengambil alat dan mulai menggali. Dia mulai menggali lubang sedalam sekitar 1 meter, kemudian membongkar kerangka di sekelilingnya. Selanjutnya, dia melanjutkan untuk memperdalam rangka di bawah. Proses di sini juga tidak sulit, hanya perlu meninggalkan anak tangga di sisi kanan dan meratakan sisi anak tangga tersebut. Namun, ini masih jauh dari selesai. Dia kemudian melanjutkan untuk memperdalam rangka. Seiring dengan tanah yang diangkat satu demi satu, kedalaman rangka utama hampir mencapai yang diperkirakan oleh wanita itu. Seluruh pekerjaan penggalian membuat wanita tersebut sangat kelelahan. Untungnya, wanita tersebut bertahan. Tentu saja, dia juga akan meratakan sisi dan permukaan anak tangga di sebelah kanan. Akhirnya, dia hanya perlu membersihkan sisa-sisa tanah yang tertinggal. Melihat hasil jerih payahnya, wanita itu pun menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak dia tunjukkan. Pada pagi hari berikutnya, wanita itu datang ke dalam kerangka dan mulai bekerja. Wanita itu akan merencanakan sebuah area di tepi dinding. Kemudian menggunakan alat untuk menggali saluran-saluran di sekeliling. Wanita itu mengatakan bahwa dengan saluran-saluran ini, proses pengecoran berikutnya akan lebih mudah. Jadi setelah penggalian selesai, wanita itu akan menuangkan campuran semen dan pasir yang telah diaduk ke dalamnya dan meratakan campuran tersebut dengan sekop. Setelah itu, dia akan mengambil batang baja dan menyisipkannya secara berjarak ke dalam campuran pasir. Penulis akhir-akhir ini sedang mencari rumah. Teman saya memberitahu bahwa jika ingin menyewa rumah, disarankan untuk langsung menyewa dari pemilik melalui 58 tongceng, tanpa biaya agen. Tentu saja, batang baja yang sesuai panjangnya juga harus diletakkan secara horizontal hingga membentuk jaring baja yang lengkap. Proses ini tidak sulit, hanya perlu menghabiskan sedikit lebih banyak waktu. Setelah diikat dengan baik, wanita itu akan membawa papan kayu yang telah dibuat sebelumnya dan meletakkannya di bagian bawah kerangka. Mengelilingi dinding dalam lubang dengan cara yang rapi. Di tempat sambungan papan, wanita itu juga akan memasukkan sekrup untuk memperkuatnya. Kemudian menuangkan campuran semen dan pasir yang telah diaduk ke dalamnya. Mengingat kedalaman tempat perlindungan yang cukup, wanita itu terpaksa menggunakan metode pengecoran berlapis. Tanpa sadar, hari sudah gelap. Wanita itu segera menyelesaikan pengecoran dan meratakan beberapa langkah paling bawah. Keesokan paginya, wanita itu datang untuk membongkar papan-papan kayu. Inilah gambar efek dari dinding lapisan pertama yang sudah dicor. Selanjutnya, wanita itu akan memasang papan kayu di permukaan dinding. Di setiap sambungan papan, wanita itu akan memasukkan cukup banyak sekrup untuk memperkuatnya. Kita tidak perlu khawatir, setelah terpasang dengan baik, kita bisa menuangkan adukan semen pasir yang sudah dicampur. Karena semen mengering lebih cepat daripada yang dibayangkan, kita harus bergerak cepat, agar bisa memastikan setiap lapisan terikat dengan erat. Setelah pengecoran di sekeliling hampir selesai, wanita itu akan mulai mencor langkah-langkah. Wanita itu memang terkenal sebagai perempuan tangguh di seluruh desa. Pekerjaan ini baginya benar-benar mudah. Selanjutnya, wanita itu akan melanjutkan dengan memasukkan beberapa batang besi, dan juga memasang papan kayu lapisan terakhir dengan kokoh. Di sini, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Silakan perhatikan detail operasional dalam video. Setelah selesai, kita juga akan mengisi di dalam dengan semen pasir. Harap diperhatikan, selama proses perlu mengisi sambil menggunakan alat untuk mengeluarkan gelembung udara di dalam. Memastikan kekuatan dinding. Setelah adukan semen mengeras, papan-papan akan dibongkar. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan dinding beton yang utuh. Kekuatan tempat berlindung juga telah meningkat secara signifikan. Jadi sekarang wanita akan memasukkan pipa listrik ke dalam lubang yang telah disiapkan. Dan akan mengisi dan memadatkan lubang yang digali dengan tanah. Dengan adanya kabel listrik, pasti perlu ada sistem ventilasi. Jadi wanita akan menyambungkan pipa yang menjulur ke depan. Dan akan mengisi dan memadatkan tanah di sekelilingnya. Wanita juga akan menuangkan campuran semen dan pasir ke lantai tempat berlindung. Kemudian akan meratakan lantai sepenuhnya menggunakan alat. Setelah itu, wanita akan membawa bambu yang sudah dipotong sebelumnya, dan akan menyambungkan bambu-bambu ini bersama-sama, membentuk sebuah kerangka bambu yang utuh. Tidak sulit untuk melihat bahwa wanita sedang mempersiapkan penutupan tempat berlindung. Seluruh proses ini juga tidak sulit. Perlu dicatat bahwa titik sambungan perlu diikat dengan kuat menggunakan tali. Setelah kerangka dibangun, wanita akan meletakkan potongan bambu yang telah diproses di atasnya, sambil memaku untuk mengamankannya. Perhatikan bahwa saat meratakan, perlu menyisakan lubang di lokasi tangga.
agar memudahkan akses masuk dan keluar di kemudian hari. Selanjutnya, letakkan lapisan plastik di atasnya. Kemudian menyusun beberapa batang besi tulangan secara bersilang, membentuk jaring tulangan yang utuh. Batang besi tulangan yang berlebih di samping. Dia juga akan menggunakan alat untuk menekan dan membengkokkannya. Setelah menata cetakannya dengan baik, wanita akan menuangkan campuran semen dan pasir ke dalamnya, dan meratakan campuran semen dan pasir tersebut, agar bisa segera menyelesaikan proyek besar ini. Wanita itu sudah bekerja terus-menerus selama 8 jam. Sangat melelahkan. Jika saat ini ponselmu masih bermasalah, beri kami pengrajin yang bekerja keras dan terampil sedikit cinta. Dukung dan beri semangat sedikit. Dukunganmu adalah motivasi kami untuk terus berkarya. Terima kasih banyak. Kemudian wanita itu akan berada di dalam tempat perlindungan, memasang kipas ventilasi dan lampu. Dengan cara ini, masalah pencahayaan dan udara juga dapat teratasi. Selanjutnya di pintu masuk tempat perlindungan, dipasangkan dengan pintu besi yang sesuai, mempermudah akses masuk dan keluar selanjutnya. Selanjutnya, wanita akan mengisi tanah yang digali ke sekeliling tempat perlindungan, agar rata dengan permukaan tanah, hanya menyisakan pintu masuk. Terakhir, wanita akan membawa beberapa truk tanaman hijau dan rumput, kemudian meletakkannya di sekitar pintu masuk. Dengan cara ini, tidak hanya terlihat lebih indah dan menarik, tetapi juga meningkatkan privasi tempat perlindungan. Tempat perlindungan seperti ini pasti hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Dan jika diperlukan, juga dapat melindungi keselamatan wanita. Tidak tahu apa pendapat kalian tentang tempat perlindungan ini? Jika skala penuh 10, berapa nilai yang akan kalian berikan?